Monggo, monggo. Recording in progress. Baik, Pak. Selamat siang anak-ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya, Nak? Sehat, Bu. Sehat ya. Harapan Ibu juga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, kita mulai doa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Kak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat Yoga yang sudah memimpin doa pada hari ini ya. Ya, Nah, Bu. sekarang Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ibu sudah kirimkan link presensi kepada kalian. Kalian mengisinya, jangan ada yang lupa ya, supaya Ibu bisa merekap absensi kalian pada hari ini. Nah, anak Ibu yang ada di sini, ada yang tahu? Ada teman kita yang tidak hadir, Nak? Ada? Atau Ada, hadir Bu. semua? Ada yang tidak hadir, Bu. Oh, ada yang tidak hadir ya, mungkin masih sedang memulai bergabung dengan kita ya. Oke, baiklah. Nah, di sini Ibu membawa sesuatu kepada kalian, Nak. Nih, kalian tahu apa ini? Tahu apa ini, Nak? Tahu. Tahu ya? Ya, ini adalah masker ya. Di sini Ibu membawa masker ada 2 kotak ya. Ada 2 kotak. Nah, masker yang Ibu tunjukkan kepada kalian ini nanti Ibu berikan kepada kalian dengan syarat kalian bisa menjawab teka-teki dari Ibu. Siap, Nak? Ya, Oke, baik. Nah, teka-teki Ibu yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Teka-teki Ibu yang pertama, burung itu terbang dengan sayap ya. Pesawat terbang dengan mesin atau baling-baling ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gajah terbang dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Gajah terbang dengan? Berarti maskernya nggak jadi Ibu bagikan ya. Ada yang tahu? Gajah terbang dengan? Berarti tidak ada yang tahu. Gajah terbang dengan susah payah. Bisa ya? Berarti maskernya kembali sama Ibu. Nah, karena maskernya masih ada di sini, Ibu berikan lagi teka-teki yang kedua. Ikan teri apa yang kepalanya paling besar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada juga. Berarti tetap maskernya kembali sama Ibu ya. Ikan teri pakai helm. Tidak bisa Ibu tambahkan satu teka-tekinya ya, Nak. Binatang apa yang kepalanya di kepala, kakinya di kepala, badannya di kepala, semuanya ada di kepala. Nah, ayo, binatang apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Sakura, Bu. Apa? Apa jawabannya, Nak? Apa? Kura-kura. Iya, jawabannya kutu ya. Oke, Febria, nanti Ibu kasih hadiahnya ya. Kan benar kan, Nak? Kutu itu ya kepalanya di kepala, kakinya di kepala, semuanya di kepala. Ya kan? Baik. Nah, sekarang Ibu juga ada pertanyaan karena maskernya masih sisa satu lagi, Nak, ya. Maskernya sisa satu lagi. Pertanyaannya, siapa yang ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ayo, apa? Mengenai teks laporan observasi, Bu. Iya, mengenai teks laporan observasi ya. Oke, nanti hadiahnya Ibu kasih ya, Nak. Oke, baik. Nah,
sekarang pembelajaran kita itu adalah materi yang lain ya. Materi kita hari ini mengenai teks eksposisi ya, mengenai teks eksposisi. Nah, di sini Ibu akan menayangkan kalian mengenai teks eksposisi. Bisa? Udah bisa dilihat, Nak? Sudah, Bu. Saya, baik. Nah, materi kita yang baru mengenai teks eksposisi ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan KD dari teks eksposisi ya, Nak ya. Nah, KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang kedua, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikatornya, Nak, yang pertama, kita menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang kedua, menganalisis ya dari kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi secara tepat ya. Kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi secara tepat. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi struktur dari teks eksposisi tersebut. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita pada hari ini, Nak, kalian mampu mengeluarkan pendapat disertai dengan alasan-alasan logis. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian yang kedua, teks eksposisi ini dapat kita jadikan sebagai tempat atau sarana untuk menyampaikan informasi yang kita ketahui. Nah, itu dia. Ingat, dengan bekal ilmu seseorang dapat bertahan hidup ya. Setiap materi itu, setiap pembelajaran itu pasti mengandung ilmu. Bisa ya, Nak? Bisa? Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang di sini Ibu menayangkan kalian contoh video ya. Kalian mengamati, menyelidiki permasalahan yang ada di dunia. Được gặp ấy được. Baik, kalian sudah menyaksikan video yang Ibu tayangkan. Kita kan sudah bagi kelompok ya, Nak ya. Kelompok 1 hadir. Hadir, Bu. Kelompok 2 hadir. Hadir, Bu. Kelompok 3. Baik, nah sekarang Ibu mau bertanya dengan kelompok 1. Nah, permasalahan yang Ibu tampilkan, kira-kira apa pendapat kalian? Ayo. Pendapat kami dari satu yaitu COVID-19 semakin meningkat atau semakin parah, Bu. Ya, benar ya. COVID-19 semakin meningkat atau semakin parah. Nah, itu kita kan menanggapi suatu keadaan atau suatu situasi ya. Nah, situasi yang kita lihat, boleh kita tanggapi, boleh kita berikan pendapat ya, Nak ya. Nah, itu dia pendapat dari kelompok 1. Nah, sekarang Ibu mau tanya kelompok 2, kira-kira apa pendapat kalian? Pendapat kami dari kelompok 2, Bu, COVID-19 berdampak buruk bagi bangsa Indonesia.
Ya, COVID-19 berdampak buruk ya. COVID-19 berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Nah, di situ kita atau kelompok 2 ya, sudah memberikan tanggapan atau pendapat tentang sesuatu. Nah, itu dapat kita jadikan menjadi sebuah informasi ya. Informasi tersebut dapat membentuk suatu teks. Nah, itu dia. Kemudian kelompok 3. Ayo kelompok 3. Apa pendapat kalian? Perlu dilakukan upaya pencegahan COVID-19, Bu. Ya, benar ya. Perlu dilakukan upaya pencegahan ya COVID-19. Nah, anak Ibu, tanggapan-tanggapan yang kalian berikan itu, pendapat-pendapat yang kalian sampaikan itu dapat kita bentuk ke dalam sebuah paragraf. Tapi di sini kita tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat. Di sini juga kita dituntut agar pendapat kita diterima oleh orang lain. Bisa? Sampai di situ bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, tanggapan kalian itu dapat membentuk teks eksposisi. Pendapat kalian itu dapat membentuk suatu pemaparan atau suatu teks yang berisi informasi. Tapi ingat, informasi yang kalian sampaikan atau informasi yang kalian paparkan harus disertai dengan alasan-alasan atau bukti-bukti. Nah, kalau sudah terbentuk, itulah yang disebut dengan teks eksposisi. Ya, nah di sini Ibu menyajikan pengertian dari teks eksposisi ya. Nah, teks eksposisi ini adalah suatu teks yang memaparkan atau menjelaskan informasi ya nak ya, sehingga pembaca menjadi mengerti, menjadi tahu informasi apa yang kalian sampaikan, yang kita sampaikan. Tujuannya menambah pengetahuan pembaca. Bisa nak sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, di sini juga Ibu sampaikan, kita tidak boleh hanya mengerti dengan teks eksposisi ya, tapi kita juga harus dapat membandingkan teks eksposisi ini dengan teks-teks yang lain. Nah, teks eksposisi itu memaparkan atau menjelaskan. Ada lagi temannya, nak. Ada yang disebut dengan teks narasi. Nah, narasi itu adalah suatu teks yang menceritakan atau mengisahkan. Nah, di sini kita bercerita. Ini namanya teks narasi, ya. Ingat, narasi itu bercerita, ada alurnya, nak. Misalnya kita mendongeng. Nah, itu masuk dalam teks narasi, ya. Teks apa tadi, nak? Teks narasi. Ya, teks narasi. Kemudian yang ketiga, ada juga yang disebut dengan teks argumentasi. Teks argumentasi itu adalah suatu teks yang berisi pendapat, disertai dengan data-data yang akurat, yang lengkap. Bisa? Bisa, nak Ibu? Bisa, Bu. Kemudian satu lagi, ada yang disebut dengan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini suatu teks yang menggambarkan, melukiskan warna, melukiskan bentuk, menuliskan jumlah atau melukiskan ciri-ciri. Nah, itu dia. Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat apa yang kalian lukiskan, apa yang kalian gambarkan. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Nah, satu lagi, ada yang disebut dengan teks persuasif. Pernah dengar anak Ibu teks persuasif? Pernah? Pernah, Bu. Pernah ya. Ya, teks persuasif itu adalah suatu teks yang mengajak atau mempengaruhi sehingga kita menjadi tertarik dengan apa yang disampaikan. Nah, itu dia. Sekilas mengenai jenis-jenis teks. Artinya di sini kalian diharapkan juga mampu membandingkan teks eksposisi dengan teks-teks yang lain ya, nak ya.
Nah, sekarang kita kembali ke teks eksposisi ya. Nah, yang berikutnya di sini Ibu sajikan struktur. Struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi ya. Struktur itu adalah badan yang membangun teks itu sendiri. Nah, yang pertama ada tesis atau pendapat. Nah, tadi kan Ibu ada menayangkan sebuah video. Kalian memberikan pendapat. Nah, itu disebut dengan tesis. Struktur yang pertama disebut dengan tesis. Berdampak buruk, nah itu adalah tesis. Perlu dilakukan pencegahan, nah itu kan menurut kalian. Makanya dia masuk ke dalam tesis. Bisa, Nak? Bisa sampai di situ? Bisa, Bu. Nah, kemudian struktur yang kedua itu adalah argumen atau argumentasi. Argumen itu adalah alasan-alasan yang kita buat, yang kita tuliskan, atau yang kita sampaikan untuk memperkuat pendapat. Kalau kita katakan cantik si A, alasannya apa? Nah, itu namanya argumentasi. Kalau kita katakan COVID-19 berdampak buruk, apa alasannya? Buat datanya, buat buktinya, supaya tesis yang kamu sampaikan, Nak, dipercayai oleh orang lain, diterima oleh orang lain. Bisa? Bisa, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya penegasan ulang ya. Penegasan, dipertegas ya. Nah, berarti kita kembali mempertegas pendapat yang kita buat. Boleh menyampaikan saran atau rekomendasi. Sehingga tetap tujuannya untuk mempertahankan tesis. Bisa? Ada berapa tadi struktur teks eksposisi, Nak? 3, Bu. Ada 3, apa saja itu? Ada 3, Bu. Tesis, Ya, benar ya. Sampai di sini paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baik, kita teruskan ya. Kemudian yang berikutnya, ciri kebahasan dari teks eksposisi ya. Nah, yang pertama, menggunakan nomina. Nomina kata benda, kata yang dibendakan. Meja, pulpen, lantai. Atau ada yang bisa buat contoh yang lain, Nang? Nak, nomina. Kata benda. Buku, Bu. Ya, benar, buku. Nah, sekarang mengandung perba juga. Perba itu adalah kata kerja. Ada tindakan fisik di dalamnya. Kita melakukan sesuatu. Menulis, mencatat, melihat. Ada yang bisa buat contoh yang lain? Mendengar, Bu. Ya, benar, mendengar ya, itu dia. Kemudian adjektiva, kata sifat. Kata yang mengandung ada sifat di dalamnya. Cantik, pintar, manis. Kemudian pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti. Boleh saya, kamu, Anda, atau benda juga boleh ya. Nah, itu dia. Itu disebut dengan pronomina. Kemudian yang berikutnya, teks eksposisi juga Nak mengandung kata teknis atau istilah. Nah, tadi Bu menayangkan virus corona. Nah, virus itu adalah istilah, itu adalah kata teknis. Nah, itu juga lah yang terkandung di dalam teks eksposisi. Ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan kata sebab. Oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga, nah itu dia. Kemudian yang berikutnya mengandung kata kerja mental. Berarti ada tingkah laku di dalamnya. Memahami, mencintai. Nah itu dia contoh kata kerja mental ya. Kemudian kata rujukan. Kata rujukan berarti ada yang dirujuk. Misalnya kita katakan itu, ini, tersebut. Nah ini ada kata yang terkandung di dalamnya. Misalnya virus corona semakin meningkat titik. Hal itu, nah itu merupakan kata rujukan. Nah itu merujuk pada virus corona. Bisa? Sampai di situ bisa kata rujukan? Bisa. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kata
persuasif. Nah, kata persuasif itu mengajak ya, tapi tidak memaksa, tidak memerintah. Nah, itu biasanya menggunakan kata harus. Sampai di sini, ciri kebahasan teks eksposisi bisa, Nak? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, kita teruskan ya. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mampu mengonstruksi teks eksposisi ya. Mengonstruksi berarti membangun. Nah, apa yang harus kita lakukan, Nak? Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita menentukan topik. Informasi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan. Apa tujuannya? Kemudian yang ketiga, mencari data sesuai dengan topik. Nah, struktur yang pertama itu adalah tesis pendapat. Pendapat harus dapat diterima oleh orang lain. Bagaimana caranya? Cari datanya, buat datanya, buat buktinya. Bisa sampai di sini? Bisa. Baik, kita teruskan. Nah, setelah kita sudah memiliki data-data, kita pun membuat kerangkanya, Nak. Kerangka karangan. Apa tujuannya, fungsinya? Supaya informasi yang kita sampaikan menjadi terarah, sistematis. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memiliki kerangka karangan, berarti kita juga harus mengembangkan kerangka karangan tersebut. Nah, sampai di sini bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, baik. Nah, karena kalian sudah bisa, sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan, berarti sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD, ya. Nah, LKPD ini Ibu akan bagikan kepada kalian, kemudian kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu membagi kelompok kalian dengan menggunakan aplikasi Breakout Zoom. Saya Nak ya? Bisa, baik. Bisa, Bu. Baik, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan, ya Nak. Baik, ini kelompok 1 dikerjakan tugasnya bagus-bagus, ya Nak ya. Berdiskusi dengan baik dengan temannya. Kemarin Ibu juga sudah mengirimkan kalian materi ajar, bisa kalian buat menjadi referensi ya. Ayo silakan dikerjakan. Berkeset. Bagaimana dengan kelompok 2? Bisa dikerjakan tugasnya, Nak? Bu, aku Ya. kelompok 1. Ya udah nggak apa-apa, Nak, nggak apa-apa. Tapi Bu, udah sempat ku kerjakan apa Bu? Tabel kelompok 1. Ya nggak apa-apa. Nanti ketika presentasi boleh juga lah masuk ke kelompok 1 ya, Febria ya. Iya Bu.
Ayo, bagaimana? Evelyn? Ibu kasih waktunya 15 menit ya, dikerjakan dengan bagus. Jeskiel, coba kameranya dibuka. Marseni, kameranya dibuka. Ya, jangan ada yang menutup kamera. Ya. Kelompok 3 ada ya sesuatu yang mau ditanyakan? Atau LKPD-nya sudah paham ya cara mengerjakannya? Di situ Ibu sajikan 3 pertanyaan ya. Yang pertama kalian menganalisis, kemudian yang kedua kalian mengonstruksi ya. Menganalisis di situ terbagi 2 ya Nak ya. Menganalisis ciri kebahasaan dengan menganalisis struktur. Itu dia. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 orangnya kok cuma 3 ya? Ada yang absen ya Nak ya? Iya, Bu. Ya, silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Iya, Bu. Bu, nanti kan Bu, kalau presentasi aku di kelompok 1 ya kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Tetap aja presentasinya nanti kelompok 1. Iya Bu, tapi Bu, kan di apa ya Bu, di LKPD ya kan menentukan struktur. Teksnya dari mana Bu? Bacakan aja nanti strukturnya. Nah, kalau teksnya kan ada di atas Ibu buat. Di LKPD kan sudah Ibu buat, di situ kan ada, kalau tidak salah Ibu cara merapikan rambut. Berarti kan Bu, dari teks itu aku ambil nanti strukturnya kan Bu? Iya. Yang lain paham ya tugasnya ya? Paham, Bu. Bu, aku tetap kelompok 3 nanti presentasinya, Bu. Tetap. Sesuai. Nanti orang Junika, Junika kok tertinggal Nak? Kelompok berapa Junika? Ibu pindahkan aja Junika ya ke kelompok 1. Atau gabung sendiri Junika ke kelompok 1. Iya Bu, tadi ada jaringan Bu. Oh ya, silahkan Nak, Ibu silahkan. aja lah Bu yang nggak bisa. Ya. Dengan kelompok selesai tugasnya, kelompok 3. Ibu kasih waktunya 5 menit lagi ya, Nak ya. Iya Bu.
Ya, Nak Ibu, bagaimana dengan kelompok ini? Sudah selesai tugasnya? Ibu kasih waktunya 5 menit lagi ya. Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Ya, Bu. Baik ya, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD ya. Sudah selesai, Nak? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, karena kalian sudah selesai semuanya, jadi Ibu minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, kelompok 1, kalian menganalisis struktur yang terdapat pada teks yang Ibu sajikan. Ayo kelompok 1, siapa yang bisa mempresentasikan? Silahkan. Saya, Bu. Ayo, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Febria juga boleh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan dari teks merapikan rambut. Pertama, paragraf kedua dan ketiga yaitu penegasan ulang terdapat pada paragraf kelima. Demikianlah diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, jawabannya benar ya. Tapi suaranya kurang kedengaran loh si Febria. Kalau tidak salah Ibu ada gangguan sinyal ya. Coba si Karika ulangi sekali lagi hasil presentasi kelompok 1, ayo silahkan. Nomor 1 tes struktur tesis paragraf 1, 2 argumen paragraf 2, 3 dan 4. Nomor 3 penegasan ulang terdapat pada paragraf 5, Bu. Ya, benar ya. Atau kelompok lain ada jawaban yang lain dari kelompok 1 atau sama semuanya, Nak? Sama, Bu. Sama ya, karena memang jawabannya sudah benar ya. Jadi kelompok 1 dengan kelompok yang lain berarti sudah bisa ya membedah struktur yang terdapat di dalam teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2 menyajikan presentasinya. Silakan, Nak, siapa yang bisa?
Kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi kami dari kelompok 2, nomor 1, kata tesis. Keterangan mikroorganisme, percikan mukosa, molekul, bakteri, virus. Nomor 2, kata hubungan penyebab. 1, oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatan. Yang kedua, setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda sehingga penegangannya pun berbeda. Yang ketiga, jika mencuci tangan dan mandi sudah bisa diterapkan keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Yang ketiga, kata temporal. 1, minyak berlebih pada rambut bisa meningkatkan kelembapan, sedangkan tempat demikian menjadi sasaran untuk mikroorganisme tinggal. Nomor 2, adapun mencuci rambut tidak sekedar menggunakan air saja, tapi juga dengan sampo. Yang keempat, kata kerja mental. Contoh 1. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penegangannya pun berbeda. Yang kedua, jika mencuci tangan dan mandi sudah bisa diterapkan. Keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Yang ketiga, dengan demikian kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut. Yang kelima, kata penunjuk. Contoh 1. Berdasarkan penelitian yang harus diterbitkan di New England of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Yang keenam, dengan demikian kita harus membiasakan diri untuk menjaga. Demikian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jawaban kelompok kedua sudah lengkap ya nak ya. Cuman tadi ada Ibu periksa ada salah menyampaikan. Bukan konjungsi temporer ya nak, tapi konjungsi temporal. Nah, itu dia ya. Itu nanti diperbaiki ya kelompok 2. Kelompok 2 Ya, nanti Bu. temporernya diganti menjadi temporal ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Ayo silakan. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Kelompok 3 tugas kalian tadi mengonstruksi teks eksposisi ya. Ayo silakan siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Depa. Terima kasih waktunya untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat sebuah teks eksposisi yang berjudul mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Tesisnya, sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Argumentasi, salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak nafas. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Bahkan seorang ahli dokter dan Corbett dari Queen's School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Beliau menjelaskan bahwa struktur sabun terdiri dari susunan gabungan antar molekul yang bentuknya pin. Terdapat kepala hidrofilik yang mudah terikat dengan air pada masing-masing pin tersebut, dan juga ekor hidrofobik yang bersifat lebih menghindari air dan lebih terhubung dengan lemak atau minyak. Susunan molekul-molekul ini akan mengapung secara bergantian sebagai unit soliter ketika mereka
tersuspensi di dalam air. Selanjutnya, kumpulan molekul itu akan berinteraksi dengan molekul lain sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil atau misel. Gelembung-gelembung tersebut mempunyai kepala yang mengarah keluar dan ekor yang terselip di dalam. Virus merupakan partikel berukuran nano yang mempunyai kelemahan berupa lipid, bilayer, atau lemak. Sabun mempunyai kemampuan untuk melarutkan membran lemak, sehingga virus akan menghancur dan mati atau lebih tepatnya tidak aktif karena kandungan lemak dalam sabun tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk virus COVID-19. Maka bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh untuk menonaktifkan virus COVID-19. Penegasan ulang, dari penjelasan di atas kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan digunakan sabun ke seluruh bagian tangan dan pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Terima kasih, Bu. Ya, kelompok 3 ya sudah menyampaikan presentasinya. Tadi sudah Ibu lihat strukturnya sudah lengkap ya, ada 3 strukturnya. Berarti kelompok 3 sudah bisa menyusun teks eksposisi. Yang lain sudah bisa juga? Apabila Ibu suruh membuat contoh teks eksposisi, bisa, Nak? Bisa? Bisa ya. Berarti kalian sudah dapat menganalisis ciri, struktur, dan dapat membangun teks eksposisi. Sampai di sini, nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Atau kalian sudah paham tentang materi kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Muara. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi yaitu 1. Menggunakan verba, 2. Menggunakan kata nomina, 3. Menggunakan kata adjektiva atau sifat-sifat, 4. Menggunakan kata teknis, 5. Menggunakan kata rujukan, 6. Menggunakan kata kerja mental. Tahap-tahap menyusun atau mengonstruksi teks eksposisi, yaitu 1. Menentukan tema, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengumpulkan data, 4. Membuat kerangka, 5. Mengembangkan kerangka. Ya, bagus ya, Muara ya. Berarti Muara atau anak ibu yang lain sudah paham ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang disampaikan teman kita, Muara sudah benar ya. Jadi di sini juga Ibu kembali menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini terbagi pada 3 bagian ya. Yang pertama, struktur. Nah, struktur yang terkandung pada teks eksposisi ada 3 ya. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, kemudian yang ketiga penegasan ulang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ciri kebahasaan yang terkandung pada teks eksposisi ya. Yang pertama mengandung nomina, verba, adjektiva, kemudian yang kedua mengandung kata teknis atau istilah-istilah ya Nak. Kemudian yang berikutnya mengandung kata rujukan. Ini itu, nah itu bisa kita buat menjadi contohnya. Kemudian menggunakan kata sebab. Dan yang terakhir menggunakan kata kerja mental. Kemudian yang ketiga, tahap atau cara menyusun atau mengonstruksi teks eksposisi ya. Yang pertama, kita menentukan tema. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan. Yang ketiga, kita mengumpulkan data atau bukti-bukti ya untuk memperkuat tesis yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya, kita buat kerangka karangannya, Nak. Dan yang terakhir, setelah ada kerangka karangan, kita tinggal mengembangkan kerangka karangan. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Paham. Baik, kalau sudah paham,
Berarti pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya nak ya. Harapan Ibu kalian tetap dapat mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Dibaca materi ajar yang sudah Ibu bagikan ya nak ya. Ya, Bu. Kemudian yang kedua, Ibu berikan kalian tugas tambahan ya. Nanti Ibu kirimkan di WhatsApp grup, batas akhirnya nanti malam ya nak, pukul 23.00 paling lambat. Kembali Ibu ingatkan kepada kalian, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, supaya kita tetap dapat belajar kembali dengan semangat, dengan sehat ya nak ya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. baik. Karena waktunya juga sudah selesai, pembelajaran kita pada hari ini ditutup dengan doa ya. Ketua kelas, saya tutup pembelajaran kita dengan doa. Silahkan nak. Sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih anak ibu. Buat anak ibu yang lain juga sudah bisa meninggalkan Zoom Meet kita pada hari ini. Selamat siang anak ibu semuanya. Siang. Ya, silakan Bu. Siang, Bu. Chenli sudah bisa meninggalkan Zoom kita ya nak ya. Deva juga silahkan. Deva. Selamat siang Pak Suprapta. Selamat siang Pak Suprapta. Selamat siang Pak Suprapta. Siang Pak Suprapta. Suprapta sudah selesai. Sudah selesai.